dibantu? Iya, baik Bapak. Sebelumnya mohon maaf, terus saya juga mau minta izin. Ini ada tugas Pak dari guru penggerak untuk mewawancarai Bapak selaku pemimpin pembelajaran di SDN Jalan Kapal. Iya Bapak. Sebelumnya izinkan Siska mewawancarai Bapak ya Pak. Silakan. Baik Pak. Untuk mengidentifikasi Pak kasus-kasus dilema etika dengan dilema rujukan moral gitu ya Pak ya. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Baik. Memang selaku pemimpin ya saya harus menganalisis keadaan di sekolah ini. Baik itu dari sarana prasarana maupun sumber daya manusia, termasuk tenaga pendidikan. Salah satu dilema di sekolah ini contohnya ketika kurikulum 2013 guru bahasa Inggris itu ditiadakan. Artinya pelajaran bahasa Inggris ini jadi mulok, di mana mulok itu kita bisa memilih antara PLBJ dengan bahasa Inggris. Dan kebetulan di sekolah kami ini memilih mulok PLBJ sehingga bisa dihandle oleh guru kelasnya. Tetapi ketika adanya kurikulum baru, kurikulum merdeka, bahasa Inggris ini merupakan boleh dikatakanlah wajib di sekolah gitu. Sehingga kami ada dilema di mana guru bahasa Inggrisnya di sini tidak ada. Itu salah satunya. Ya tentunya dilemanya kenapa? Karena kalau misalnya guru itu tidak berkompeten ya kasihan juga siswa. Ya kebijakannya mau tidak mau ya sementara guru kelas yang harus mengajarkan bahasa Inggris. Atau mungkin alternatif yang lain ya bahasa Inggris ini dicarikan guru-guru dari luar apakah honor atau apa, cuma kendalanya juga kan terbentur dengan anggaran sekolah yang tentunya ini juga perlu kajian selanjutnya apakah mencukupi atau tidak dari anggaran. Jadi seperti itulah dilema yang ada di sekolah kami. Ya, jadi dilema etikanya ya Pak, di saat kurikulum 2013 pembelajaran bahasa Inggris ditiadakan, terus ada perubahan di kurikulum merdeka ya Pak, di mana siswa wajib diberikan lagi pelajaran bahasa Inggris ya Pak. Akhirnya yang sebelumnya ada guru bahasa Inggris jadi tidak ada, sekarang harus ada lagi gitu ya Pak, di mana sedangkan guru-gurunya sudah tidak ada ya Pak. Jadi mau nggak mau Bapak mengambil keputusannya untuk sementara ini guru kelas ya Pak, untuk mengajar bahasa Inggris. Mungkin guru kelas diminta untuk mempelajari dari referensi-referensi yang ada gitu ya Pak. Sambil menambah wawasan, sambil benar. menunggu guru yang berkompeten ya Pak. Dan itu juga menunggu anggaran sudah siap gitu ya Pak, jadi di sekolah ini. Baik ya. Selama ini bagaimana nih Bapak dalam mengambil sebuah keputusan, terutama yang keputusan dilema etika ya Pak, di mana yang sama-sama benar, nilai kebajikannya pun sama-sama benar. Dan bagaimana langkah Bapak mengambilnya? Ya tentunya harus melihat dari beberapa aspek, terutama kita dalam mengambil keputusan itu tidak boleh merugikan baik itu guru maupun sekolah, sehingga kita mengambil kebijakan bagaimana supaya artinya guru itu tetap berjalan, pembelajaran juga tetap berjalan, sehingga pembelajaran tetap berlangsung dan menjadikan sekolah itu tetap berprestasi. Nah, salah satunya ya tadi dengan pengadaan guru-guru yang berkompeten tadi, yaitu salah satu dikatakan keputusan yang menyangkut masalah etika juga, masalah moral juga, sehingga semuanya itu perlu pertimbangan yang matang, sehingga tidak merugikan salah satu dari pihak sekolah maupun pihak guru itu sendiri. Jadi langkah-langkahnya yaitu ini ya Pak, dengan benar-benar mempertimbangkan ya Pak kebijakan agar tidak merugikan kedua belah pihak ya Pak. Pertama ya
tidak menyalahi aturan yang ada. Dan terutama ya tidak menyalahi ya Iya. Pak ya. Baik Bapak. Langkah-langkah yang biasa nih Bapak lakukan gitu ya dalam menghadapi kasus dilema etika yang sudah Bapak alami ini, biasanya langkah-langkah seperti apa nih Pak? Ya langkah konkretnya ya misalnya katakanlah dalam kasus pengadaan guru honor misalnya, tentu kita tidak serta merta mengangkat guru honor itu karena kita melihat beberapa aspek, terutama aturan, di mana apalagi sekarang kebijakan yang baru katanya untuk pengangkatan guru honor ini kan ya tidak diperbolehkan gitu, karena mengingat program pemerintah di 2023 ini juga kan menurut kebijakan yang ada guru honor ini kan tidak boleh ada lagi, karena memang program pemerintah itu sedang menggalakkan adanya program P3K untuk guru-guru, dan juga kebijakan-kebijakan lainnya yang tentunya ini juga menjadi dilema karena di kami ini kan masih ada guru honor yang tentunya ada yang KKI, kemudian ada yang honor murni. Nah ini tentunya kita harus menyangkut masalah dilema tentang moral tadi juga. Jangan sampai guru yang honor murni maupun yang KKI ini istilahnya keluar dari sekolah ini karena menyangkut kehidupan keluarga mereka juga. Mereka punya anak, punya istri, itu kan yang jadi kebijakan kita gitu. Jadi langkah seperti itu ya tetap kami akan mempertahankan gitu. Jadi ini ya Pak, akan tetap melakukan mempertimbangkan pengambilan keputusan itu dengan keadilan gitu Iya, ya Pak betul, ya. ya, tidak boleh dilihat dari satu sisi. Betul, jadi kita harus ambil dari seluruhnya dan tanpa mengurangi ini ya Pak, rasa kemanusiaan atau rasa kasihan gitu ya Pak Iya, jadinya. betul, iya. Jadi ini bisa diambil paradigmanya itu keadilan versus rasa kasihan gitu ya Pak. Betul, iya. Betul. Baik Bapak. Berarti hal yang paling Bapak anggap efektif nih Pak, langkah seperti apa yang paling Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan? Ya paling efektif adalah yang pertama kuncinya tidak menyalahi aturan yang ada. Katakanlah misalnya di dalam aturan tentang pengelolaan dana anggaran sekolah kan ada juknis yang ada baik itu bos BOP. Nah tentu itu yang menjadi dasar dari pertimbangan kami ketika kami merekrut atau mengangkat guru honor. Ya tentunya kita lihat di anggaran itu ada tidak kebijakan seperti itu. Kalau ada ya kita ambil keputusan seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu kita menyalahi aturan juga kalau tidak sesuai dengan juknis yang ada. Gitu. Nah tentunya tidak mengurangi rasa kemanusiaan tadi. Ya. Ya. Jadi intinya hal yang efektif itu Pak, benar-benar kita harus melihat tidak boleh menyalahi pelanggaran Aturan. hukum, Betul, kode etik ya. dan peraturan Ya, yang ada betul, ya Pak, ya. dengan mempertimbangkan ya rasa kemanusiaan juga Iya ya Pak. betul. Jadi seperti itu. Eh, Mungkin Pak dalam mengambil keputusan selama ini gitu Pak, apakah ada tantangan gitu Pak yang Bapak alami? Yang namanya tantangan sih pasti ada ya. Namanya segala kebijakan itu tidak semulus apa yang kita rencanakan, kadang ada saja kendalanya gitu kan. Terutama terkait ya tadi secara finansial tadi, terkait terbentur dengan anggaran dan sebagainya. Kami sih ingin sekolah ini maju, tapi terkadang terbentur karena anggaran yang terbatas sehingga kemudian kadang-kadang agak tersendat-sendat gitu. Meskipun memang itu bisa dilakukan tapi dengan secara bertahap, tidak serta-merta keinginannya besar gitu kan. Cuma kalau dilihat dari kecukupan anggaran yang ada, kita harus sesuaikan juga karena tidak hanya dari segi sumber daya manusianya, juga dari segi sarana prasarana dan sebagainya kan perlu diperhatikan juga dari seperti itu. Jadi tantangannya itu ya Pak, mungkin dari anggaran, dari sarana prasarana, dan mungkin itu ya Pak tadi rasa kemanusiaan kadang
suka terbentur ya Pak dengan peraturan yang ada ya. Baik Bapak, selama Bapak gitu mengalami kasus tersebut, apakah Bapak mempunyai tata kelola atau jadwal, ataukah Bapak menyelesaikan secara langsung gitu, penyelesaiannya secara langsung di tempat itu? Tentunya nama sekolah kan punya namanya rencana anggaran, rencana program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu kan namanya. Jadi memang semuanya kan kita masukkan ke sana. Jangka pendeknya sekolah itu apa, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya. Jadi insya Allah semuanya sudah terprogram, sehingga insya Allah dengan adanya apa namanya kebersamaan, kerjasama antara guru dengan pimpinan dan stakeholder yang ada, ya insya Allah semua itu akan terwujud. Jadi sudah ada ya Pak, di sekolah itu kan sudah punya jadwal ya Pak, Iya, atau agenda betul. baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, gimana untuk meminimalisir mungkin Iya. kasus-kasus yang Iya, akan betul. muncul gitu ya Pak, Iya. dimana dengan prosedur atau langkah Bapak ini ya Pak bermusyawarah atau Iya, berdiskusi betul. bersama mitra sekolah ya Iya. Pak, seluruh warga Iya. sekolah. Baik. Bapak, adakah seseorang atau faktor yang ini membantu Bapak selama ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di rumah etika ini? Ya banyak sekali. Banyak artinya sumber daya yang ada yang membantu kami di sekolah ini, terutama yang kepala sekolah, kemudian dewan guru tentunya. Tentu kami libatkan. Selain itu warga sekolah yang lain seperti orang tua siswa itu sendiri kita ajak kita ajak sharing gitu kan, apa yang membuat mereka ingin bersekolah di sini dan sebagainya, sehingga mereka juga merasa sebagai warga sekolah di sini. Jadi tentunya yang membantu tidak sendiri, semuanya pasti membantu lah demi kemajuan sekolah. Jadi seluruh warga sekolah ya Pak, bahkan Iya. lingkungan masyarakat pun Betul, ya Pak ya, iya. ikut membantu sekolah ini ya Pak. Dan Bapak, dari semua kasus yang sudah Bapak alami, sudah Bapak lakukan, apakah ada Pak yang dapat Bapak ambil, Bapak petik dari pengalaman tersebut Pak? Ya. Sebagai seorang pemimpin tentunya kami banyak mengambil pengalaman dari semua kasus-kasus yang ada di sekolah ini, dan tentunya semua itu akan menjadikan pelajaran buat saya selaku pimpinan, karena yang bisa menilai pimpinan itu bukan diri sendiri, tetapi tentu orang lain, baik itu guru, kemudian warga sekolah dan sebagainya. Maju mundurnya sekolah itu bisa dikatakan tidak serta-merta dari pimpinannya saja, karena semua pihak yang membantu itu akan mendukung dan membuat kemajuan sekolah itu sendiri. Jadi semuanya itu merupakan pelajaran buat saya sebagai pimpinan, dan juga menjadikan motivasi buat saya untuk membuat sekolah ini lebih maju lagi. Jadi pengalaman benar-benar guru yang ini Pak, Sangat yang berharga, hebat, yang iya. sangat berharga untuk kita kedepannya melangkah mengambil sebuah keputusan Iya, ya Pak. betul. Baik Bapak, terima kasih ya Bapak atas informasinya, wawancara kita hari ini. Semoga kedepannya Siska bisa mengikuti jejak Bapak. Amin. Apabila menjadi seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil sebuah keputusan dengan paradigma dan prinsip yang tepat gitu Bapak. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Paramita, CGP Angkatan 5 DKI Jakarta. Saya akan menganalisis hasil wawancara bersama pemimpin pembelajaran. Analisis wawancara yang pertama, menurut 9 langkah pengambilan keputusan, di mana kasus wawancara yang pertama yang terjadi yaitu di mana pada masa kurikulum 2013 pelajaran bahasa Inggris ditiadakan, diganti dengan mata pelajaran mulok LBJ.
yang dapat diajarkan oleh guru kelas masing-masing. Sehingga yang pada awalnya di sekolah dasar memiliki guru bahasa Inggris, guru tersebut berubah menjadi mutasi menjadi guru sekolah dasar. Mereka mengambil kembali kuliah S1 agar linear menjadi guru sekolah dasar. Atau bahkan ada yang mutasi pindah kerja ke sekolah menengah ke atas atau menengah pertama, di mana di sana terdapat mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, akhirnya sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu, perubahan kurikulum pun terjadi, di mana pada saat ini kurikulum 2013 dirubah menjadi kurikulum Merdeka, di mana di kurikulum Merdeka pelajaran bahasa Inggris tersebut diadakan kembali. Dilema etika yang terjadi pada sekolah dasar di SDN Jelamba 03 pagi yaitu tidak adanya guru bahasa Inggris, sehingga kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran menjadikan ini kasus yang dilema etika. Apabila Anda sebagai kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran, langkah apa yang Anda ambil? Nah, untuk menganalisisnya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan, di mana nilai-nilai yang saling bertentangan pada kasus ini yaitu nilai kebenaran dan nilai profesionalisme. Di mana nilai kebenaran, kepala sekolah mengikuti peraturan atau perubahan kurikulum yang terjadi, yaitu mata pelajaran bahasa Inggris diadakan kembali. Untuk nilai profesionalisme, di mana guru kelas belum memiliki kemampuan atau kompetensi untuk mengajar bahasa Inggris. Siapa saja yang terlibat pada situasi ini, yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, seluruh dewan guru, serta murid. Nah, fakta yang relevan pada kasus ini yaitu kurikulum 2013 mengadakan kembali mulok pelajaran bahasa Inggris. Dan untuk fakta yang kedua, guru bahasa Inggris di sekolah dasar tidak ada. Dan untuk fakta yang ketiga, sekolah tidak dapat mengangkat guru honor bahasa Inggris begitu saja karena terbentur dengan adanya anggaran pembiayaan sekolah yang berlaku. Dan untuk pengujian yang dilakukan benar atau salah dalam pengambilan keputusan ini yaitu yang pertama, uji legal. Di sini pada kasus ini tidak terdapat pelanggaran hukum karena kasus ini semuanya mengikuti peraturan atau mengikuti hukum yang berlaku. Dan untuk uji regulasi juga tidak ada pada kasus ini karena pada kasus ini semuanya mematuhi peraturan dan kode etik yang berlaku. Untuk uji intuisi, menurut saya tidak ada yang salah dalam kasus ini karena itu kebijakan dari pemerintah pergantian kurikulum. Dan untuk uji publikasi, jika kasus ini viral, menurut saya tidak ada yang akan dirugikan atau tidak ada yang merasa malu. Keputusan yang diambil oleh panutan atau idola di sini adalah seorang pemimpin pembelajaran, yaitu bermusyawarah dengan seluruh dewan guru dan seluruh mitra sekolah untuk dapat memberikan mulok mata pelajaran bahasa Inggris terlebih dahulu pada anak muridnya di kelas masing-masing. Walaupun guru tersebut atau guru kelas belum memiliki kemampuan untuk mata pelajaran bahasa Inggris, namun guru tersebut dapat mencari referensi atau wawasan ilmu dari sosial media maupun referensi dari manapun yang ada mengenai pelajaran bahasa Inggris.
Paradigma pada kasus ini yaitu individu lawan masyarakat, di mana individu versus community. Seorang guru harus mengajar bahasa Inggris demi murid-murid di sekolah. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, yaitu adil untuk seluruh guru mengajarkan bahasa Inggris, namun ada rasa kasihan kepada murid apabila pelajaran bahasa Inggris tidak disampaikan atau tidak sampai diberikan, karena itu akan mengurangi hak murid untuk menerima pendidikan bahasa Inggris. Prinsip dilema pada kasus ini yaitu berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking, di mana pada kasus ini semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang kedua yaitu berpikir berbasis peduli atau care based thinking, di mana guru peduli kepada siswa, sekolah peduli kepada siswa dengan tetap memberikan hak murid-murid yaitu mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Penyelesaian kreatif pada kasus ini yaitu berkomunikasi dengan atasan seluruh dewan guru agar pembelajaran bahasa Inggris dapat terpenuhi dengan baik. Yang kedua, guru mengajar bahasa Inggris di kelas dengan mencari referensi yang ada di sosial media. Yang ketiga, mengangkat guru honor bahasa Inggris sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya dengan menyesuaikan anggaran sekolah yang ada. Keputusan yang diambil yaitu meminta guru kelas untuk sementara waktu mengajar bahasa Inggris dengan belajar atau mencari referensi dari sosial media yang ada sambil menunggu guru honor bahasa Inggris yang ada dan sesuai dengan anggaran yang berlaku. Terima kasih, demikian hasil analisis untuk wawancara yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sis. Iya, terima kasih Bapak. Sebelumnya, apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya. baik. Iya Bapak, ini karena saya kebetulan ada tugas untuk guru penggerak. Tugasnya untuk mewawancarai Bapak sebagai pemimpin pembelajaran di SD sini Pak. Baik. Saya minta izin ya Pak sebelumnya untuk melakukan wawancara. Boleh. Ya, Insya Allah kalau bisa saya jawab. Insya Allah. Ya Pak, sebelumnya Bapak sebagai seorang pemimpin pasti ya Pak mempunyai kasus-kasus gitu ya Pak di sekolah ini, dan mungkin ada banyak kasus. Apakah benar Pak di sini pernah ada kasus yang mengalami tentang dilema etika atau kebutuhan moral? Jadi kalau itu dianggap sebagai kasus, yang namanya dimanapun tempat tugas pasti ada ya. Tinggal kadarnya itu kasus kecil ataupun besar. Nah itu ada beberapa hal yang muncul di tempat kerja dimanapun. Kasus itu kan bisa muncul dari sumber manapun, tapi sebenarnya paling akurat itu ketika kita menggali secara menyeluruh melalui supervisi. Kadang supervisi itu hanya dilakukan ketika proses pembelajaran, tapi padahal supervisi itu bisa dimulai dari data personal individu, bagaimana dia tingkah laku atau perilaku dalam tugas keseharian, di dalam lingkungan kerja, ataupun di dalam melakukan tugas-tugasnya. Nah, evaluasi menyeluruh itulah yang kemudian nanti muncul mana hal-hal yang patut diambil keputusan karena ini dianggap sebagai kasus yang harus diperbaiki, ataupun hal-hal yang memang ini sudah relatif lebih baik.
kasus pola ini gitu Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingannya sama-sama benar, nilai-nilai kebajikannya pun sama-sama benar gitu Pak. Iya, ketika ada hal kasus seperti itu terjadi, sering kita bermain perasaan apakah ini aduh enak atau enggak gitu ya, apalagi biasanya sesama teman kerja. Tapi dua hal yang harus jadi patokan itu adalah ketika kasus itu dipandang sebagai satu, itu bisa dilakukan atau boleh dilakukan. Jadi bisa dan boleh itu harus bergandengan. Ketika ada hal kasus bisa dilakukan tetapi aturan tidak membolehkan, maka itu tidak bisa diambil keputusan. Sebaliknya begitu, aturan membolehkan tapi tidak bisa dilakukan, maka itu juga tidak bisa dilakukan. Jadi dua hal itulah yang jadi patokan dalam hal mengambil keputusan, bisa dan boleh. Jadi ketika sudut pandangnya itu, maka rasa itu bisa dilakukan. Jadi dua hal ya Pak, dua hal terpenting dalam mengambil keputusan, yaitu bisa dan dibolehkan. Yang bisa jika diperbolehkan gitu ya, sesuai dengan peraturan dan intuisi ya Pak ya, dengan ibaratnya pakai hati juga gitu ya tadi ya Pak, perasaan. Baik Bapak. Seperti apa nih yang biasanya Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Ketika keputusan itu diambil, maka harus bijak. Itulah pentingnya masukan dari pihak-pihak lain. Jadi satu, pihak yang bersangkutan, kedua, pihak lain yang bisa diambil informasinya terkait dengan kasus ini misalnya. Jadi pertimbangan dari pihak lain itu menjadi penting supaya keputusan itu menjadi bijaksana. Jangan serta-merta diambil keputusan oleh sendiri. Coba Pak, contohnya seperti kasus yang dilema etika pernah Bapak alami itu contohnya seperti apa dan langkah yang Bapak ambil itu bagaimana? Iya, misalnya ini kan ada kasus guru sudah lama mengajar ya kan di tempat tugas ini, kemudian dia kualifikasinya pendidikannya masih SPG atau setara dengan SLTA gitu. Meskipun zaman dulu itu adalah memang kualifikasi pendidikan untuk jadi guru, dan dia juga mahir, mampu, bisa melakukannya. Tapi di satu sisi regulasi tidak membolehkan guru dengan kualifikasi yang SLTA. Sekarang guru kualifikasinya harus S1. Bisa melakukan atau bisa mengajar, tetapi regulasi tidak membolehkan. Maka harus diambil satu keputusan. Jika ingin terus mengajar di sekolah ini, maka lanjutkan, segera selesaikan supaya kualifikasinya itu ditanam. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan, maka dengan segala berat hati, mau tidak mau, putusannya adalah mengundurkan diri atau resign. Jadi bisa dibilang ini antara paradigma keadilan dengan versus kasihan gitu ya Pak ya. Jadi mau adil tapi kita juga bertentangan dengan rasa kasihan gitu ya Pak ya. Baik. Lalu Pak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Iya, jadi yang efektif itu tentu tadi ya, jadi data itu harus akurat, digali dari sumber manapun, masukan-masukan atau pertimbangan dari pihak manapun, sehingga data akurat, pengambilan keputusannya juga tepat.
ditambah dua hal pokok tadi ya Pak, Iya. yang paling efektif yaitu bisa dan dibolehkan. Iya. Baik. Apa saja nih Pak yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus Dilema Etika ini? Tantangannya itu justru ketika kita secara perasaan gitu mengganggu, ya kan, mengganggu di dalam mengambil keputusan. Ini ada kasihan, ada rasa empati yang berlebihan, tapi di sisi lain ada keputusan yang harus diambil. Maka tadi dua hal itulah yang jadi rule atau patokan. Ketika itu terpenuhi dua hal itu, ya maka bisa jalan. Tetapi ketika salah satu tidak terpenuhi, maka keputusan pahit pun harus diambil. Jadi bisa dibilang tantangan yang terberat itu tantangan kemanusiaan ya Pak, Iya, ya iya. biasanya dari hati Iya, ya Pak iya. ya. Peraturan bisa berjalan, tapi naluri hati biasanya kemanusiaan yang sering bertentangan ya Iya, Pak. Ya, betul. baik. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, ataukah Bapak segera langsung menyelesaikannya di tempat tersebut? Iya. Kasus itu muncul tidak bisa dijadwal, munculnya bisa kapanpun. Penyelesaiannya pun nggak perlu dijadwal juga. Kapan itu kasus hadir, maka sesegera mungkin harus diselesaikan. Nah, jadi yang utama adalah kita jangan hanya menunggu kasus itu muncul. Jadi antisipasinya adalah menggali informasi, melalui tadi supervisi menyeluruh, sehingga kasus-kasus itu secara bertahap bisa diantisipasi sebelum itu terjadi. Baik Bapak, jadi melakukan prosedurnya dengan cara ini ya Pak, Supervisi, sebelumnya, evaluasi mengantisipasi Iya. agar tidak terjadi meminimalisir Meminimalisir. jadi kasus Munculnya kasus. munculnya kasus Iya. ya Pak ya. Baik. Lalu Pak, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya, semua pihak, teman kerja, kemudian ataupun pihak manapun, gitu ya, yang selama itu bisa digali informasinya untuk mempermudah menyelesaikan kasus, itu adalah pihak-pihak yang terbaik membantu kita di dalam menyelesaikan kasus atau masalah. Baik, jadi semua mitra ya Pak Iya. ya, kalau di sekolah ibaratnya atasan gitu ya Pak, terus Rekan guru, pengawas gitu ya Pak. Iya, iya. Jadi seluruhnya kita bisa mintain pendapat ya Pak, Iya. karena bagaimanapun pengambilan keputusan tidak bisa serta-merta demi kepentingan Iya, individu ya iya, Pak, harus betul. melihat. Kita melihat ini ada hal keputusan, pertimbangkan juga untuk hal ke depan yang lebih luas. Jadi harus melihat jangka pendek dan jangka panjangnya Betul. ya Pak ya. Apakah kepentingan ini hanya menguntungkan hanya lingkup sempit, tapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa ini untuk kepentingan yang lebih luas. Jadi ibaratnya paradigmanya itu kita harus melihat dari segi jangka pendek versus jangka panjangnya, dan untuk individunya versus kelompoknya ya Pak ya, terutama untuk sekolah ini Sekolah ya atau Pak. lembaga ini. Baik Bapak. Nah, dari semua nih Pak hal yang Bapak telah sampaikan tadi dalam kasus dilema etika ini, adakah yang Bapak petik atau Bapak ambil dari pengalaman yang Bapak sudah lakukan? Iya, jadi experience is the best teacher. Jadi ketika kita punya pengalaman menangani kasus, ini adalah sebagai bahan pertimbangan ataupun pengalaman yang bisa dilakukan
sebagai bahan di dalam pengambilan keputusan berikutnya. Meskipun setiap kasus itu punya keunikan sendiri-sendiri, tapi minimal pengalaman menyelesaikan kasus itu jadi pertimbangan untuk menyelesaikan kasus-kasus berikutnya atau seandainya akan terjadi. Karena utamanya adalah untuk mengurangi ekses-ekses yang bisa muncul. Ya, baik Bapak, jadi pengalaman ya memang yang paling penting agar kedepannya dalam mengambil keputusan kita tidak salah lagi ya Pak, untuk melakukan perkembangan untuk sekolah ini. Baik Bapak, terima kasih atas semua informasinya mengenai pengambilan keputusan. Mudah-mudahan saya bisa kedepannya mengikuti jejak Bapak ya Pak, bila menjadi seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dengan baik ya Pak ya, dengan menggunakan prinsip paradigma pengambilan keputusan yang sudah tepat gitu Pak. Sekali lagi terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menganalisis hasil wawancara yang kedua dengan Bapak Subeki, pemimpin pembelajaran dari SDN Wijaya Kusuma 05, di mana kasus dilema etika yang dialami beliau yang pernah terjadi di SDN Wijaya 05, yaitu di mana salah seorang guru di sana masih berstatus ijazah SPG atau Sekolah Pendidikan Guru yang setara dengan SLTA, yang guru tersebut sudah mengajar bertahun-tahun dan sudah memiliki kemampuan untuk mengajar. Namun seiring perkembangan waktu dan perkembangan zaman, peraturan untuk guru yang mengajar di sekolah dasar minimal harus berstatus S1 dan lulusan pendidikan guru sekolah dasar, dan diwajibkan linearitas dengan ijazah S1. Peraturan itu bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme guru di dalam mengajar atau di dalam pembelajaran. Jika itu semua tidak terpenuhi, maka guru tersebut tidak dapat melanjutkan mengajar pada sekolah dasar negeri. Jika tetap ingin mengajar namun ijazahnya harus ditingkatkan lagi dengan menempuh kuliah S1 jurusan pendidikan dasar. Inilah kasus dilema etika yang terjadi pada SDN Wijaya 05. Jika Anda sebagai pemimpin pembelajaran, apa yang Anda akan lakukan? Nilai-nilai yang saling bertentangan pada kasus ini yaitu nilai keadilan dan nilai profesionalisme, yaitu nilai keadilan untuk seluruh guru yang memiliki kualifikasi S1 pendidikan sekolah dasar. Untuk nilai profesionalisme, di mana guru untuk meningkatkan profesionalisme dengan status kualifikasi S1 pendidikan sekolah dasar. Pada kasus dilema etika ini, siapa saja yang terlibat, yaitu kepala sekolah, guru yang masih berstatus SPG, dan seluruh dewan guru. Fakta yang relevan pada kasus ini adalah yang pertama, sekolah dasar guru harus memiliki dan berstatus linier, yaitu S1 pendidikan sekolah dasar. Yang kedua, guru yang belum berstatus linier S1 pendidikan dasar tidak dapat mengajar di sekolah dasar negeri. Yang keempat, pengujian yang dilakukan benar atau salah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, uji legal. Tidak terdapat pelanggaran hukum pada kasus ini karena semua pihak menjalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk uji regulasi, tidak ada pelanggaran kode etik profesi dimanapun semua pihak menjalankan dan mematuhi peraturan kode etik yang berlaku.
uji intuisi, menurut saya tidak ada yang salah dalam kasus ini. Dan uji publikasi, apabila kasus ini dipublikasikan, maka akan biasa saja atau tidak ada yang dipermalukan atau tidak nyaman. Untuk keputusan yang diambil oleh panutan atau idola di sini adalah bermusyawarah dengan seluruh dewan guru untuk menyesuaikan dengan segera status linearitas ijazahnya. Jika guru yang sudah linier, maka dapat tetap melanjutkan bekerja mengajar. Jika guru yang belum linier, harus segera menyesuaikan dengan menempuh kuliah S1 jurusan pendidikan sekolah dasar dengan tanpa mengurangi rasa kemanusiaan atau kasihan terhadap guru di mana dia memiliki keluarga yang harus dibiayai. Paradigma pada kasus ini yaitu individu lawan masyarakat, individu versus community, yaitu antara salah seorang guru dengan sekolah. Yang kedua, kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty, kebenaran sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kesetiaan pekerjaan. Yang ketiga, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term, di mana jangka pendek berhenti bekerja lawan jangka panjang untuk dapat pekerjaan selamanya. Prinsip dilema pada kasus ini yaitu berpikir berbasis peraturan, rule based thinking, di mana pada kasus ini semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang kedua, berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking, di mana guru peduli untuk peraturan yang berlaku dengan menyesuaikan, melinearitaskan status ijazahnya. Sekolah pun peduli dengan memberikan kesempatan terhadap guru tersebut untuk melakukan atau menjalankan kuliah S1. Penyelesaian kreatif pada kasus ini adalah berkomunikasi dengan atasan, seluruh dewan guru, menyesuaikan linearitas ijazah dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, guru yang statusnya belum linear diberikan kesempatan untuk menempuh kuliah S1 pendidikan sekolah dasar. Apa keputusan yang diambil, yaitu meminta guru yang masih berstatus belum linearitas gelar atau jabatannya untuk segera menyesuaikan dengan menempuh kuliah S1 secepatnya. Itu pun bertujuan guna meningkatkan profesionalisme guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari hasil wawancara yang sudah telah dilakukan, yaitu yang pertama, hal yang menarik dari wawancara tersebut adalah saya mendapatkan pengetahuan dan wawasan serta pengalaman dari kasus pemimpin pembelajaran, yaitu Bapak Ohim Faturohim dan Bapak Supeki, bahwa untuk mengambil keputusan terdapat dua hal yang saling berkaitan, yaitu kata bisa dan boleh, sesuai dengan peraturan dan rasa kemanusiaan tanpa merugikan semua pihak. Yang kedua, pertanyaan yang masih mengganjal bila dibandingkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu apakah sebagai pemimpin pembelajaran kita harus tegas, saklek, otoriter dalam mengambil keputusan jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan mendengarkan hati nurani atau belas kasihan. Yang kedua, dari hasil kedua wawancara tersebut terdapat persamaan, di mana sama-sama kasus dilema etika ini adalah kasus yang dialami guru dengan peraturan yang berubah
Dan langkah yang diambil yaitu keduanya melakukan musyawarah oleh seluruh mitra sekolah. Untuk perbedaan dari kedua wawancara tersebut adalah terdapat nilai kebijakan yang saling bertentangan dan terdapat perubahan peraturan, di mana pada wawancara pertama terdapat perubahan peraturan tentang mata pelajaran bahasa Inggris, dan untuk wawancara yang kedua perubahan peraturan linearitas status ijazah S1 pendidikan sekolah dasar. Tidak ada yang menonjol dari kedua pemimpin pembelajaran. Keduanya mempunyai aset kekuatan tersendiri, di mana keduanya mampu dan dapat mengambil keputusan dengan baik, tepat, dan tanggung jawab. Ke depan kedua pemimpin tersebut untuk menjalani pengambilan keputusan, yaitu dengan melakukan supervisi, menganalisa penuh seluruh sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk meminimalisir munculnya sebuah kasus. Untuk mengukur efektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut, yaitu dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku, yaitu dengan tidak menyalahi atau melanggar peraturan. Yang keempat, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, kepada murid, rekan sejawat, dan seluruhnya, yaitu dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, agar pengambilan keputusan yang dibuat atau diambil tepat dan tidak merugikan pihak manapun. Saya akan menerapkannya dengan sesegera mungkin, secepatnya, karena kasus datangnya tidak pernah tahu dan tidak pernah terjadwal, sehingga dengan segera mungkin harus dilakukan untuk meminimalisir kasus yang datang secara tiba-tiba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.